Jadi memang begini Pak Ibu, setan itu kalau kita kuat, katanya dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kalau kita kuat bertahan, setan akan datang ke orang-orang sekitar kita, akan datang ke istri kita, akan datang lewat anak kita, akan datang lewat ayah kita, akan datang lewat ibu kita. Makanya banyak orang secara individual dia kuat bertahan dari segala rongrongan jahat, tapi ketika setan sudah masuk lewat pintu istri, makanya Nabi Ayub dulu, ya, dia bertahan Bapak Ibu ketika setan datang. Nabi Ayub memang tak sangat kuat, tapi ketika istrinya yang mulai, makanya Nabi Ayub ketika istrinya berkata, berdoalah engkau supaya disembuhkan Allah, itu Nabi istrinya yang berkata. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, inni masani syaitan, sekarang setan sudah datang menemui saya. Jadi sekarang setan sudah berwujud istrinya. Artinya setan menggunakan lidah istrinya. Itu makanya ada sayatil jin wal insi, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Memang ada setan-setan itu kata Allah dari kalangan jin, ada dari manusia. Makanya minal jinnati wan nas. Jadi mohon maaf, bisa jadi ibu sedang digunakan setan untuk menggelincirkan suami, atau sebaliknya. Boleh jadi anak sedang digunakan setan untuk memperalat ayahnya. Itu kenapa ketika setan menggoda Adam dan Hawa, tidak lagi digunakan ilaihima tapi lahuma. Karena setan sudah punya kendaraan yang agak lebih ringan pekerjaannya, sehingga dia dengan Adam itu sudah mulai dekat lewat pintu istrinya, ya. Jadi boleh jadi Bapak Ibu setan itu 24 jam lalu jawab, itulah rumah awak. Bukan dia setan, dia dimanfaatkan setan untuk menjatuhkan kita. Atau makanya setan kalau sendiri apa-apa aku tak kuat, tak taluk loh Pak. Tapi kalau sudah masuk ke orang dekat kita, dia manfaatkan anak kita. Ada begini Pak, ada orang bertahan untuk tidak meminjam bank. Bertahun-tahun dia bertahan sendiri Pak. Begitu punya anak, gagal. Kenapa? Dia berkata, anak bu merengek tadi, tak taluk nyampe sekolah hujan-hujan tiap pagi lah. Akhirnya Pak, balik ke bank balik. Itu setan lewat pintu anak. Padahal ketika dia sendiri Pak, berpuluh-puluh tahun dia bertahan untuk itu. Jadi Bapak Ibu jangan kira setan ko nenalui-alui je Pak. Ada setan ko kadang-kadang Pak, ya kan, makan minum sama jawab, lalu sama jawab bagai, ya. Nah karena itulah ketika ya setan mewaswaskan Adam dan Hawa, Allah tidak menggunakan lagi seperti Adam sendiri fawaswasa ilaihi, tapi fawaswasa lahuma. Karena waswas setan lebih ringan, ya, ketika Adam dengan istrinya, ya, karena ketika setan memanfaatkan istrinya untuk menggoda Adam. Jin, setan, iblis semuanya sama Pak, ya. Nih kalau Bapak baca di surat Taha, di surat Al-Kahfi, ya. Nah, di surah Al-Kahfi ayat 50 nih. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ketika kami berkata kepada Adam sujudlah, kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, yang iblis itu minal jin, dari golongan jin. Jadi induk gadangnya jin. Itu rumahnya Pak. Nah, yang patuh itu
Itu jin yang patuh. Yang tak patuh ni jadi iblis. Dia dari bangsa jin. Iblis itu induk moyangnya. Nah, syaitan itu pasukannya. Makanya di sini Pak, bukan iblis was-was tapi syaitan. Iblis tak pernah was-was karena iblis tak bekerja. Iblis ko lah pensiun. Iblis ko nyo top manager. Jadi iblis ko tak adanya ke lapangan le Pak. Inyo tugasnya menerima laporan saja, tapi mengendalikan semua ya pergerakan anak buahnya. Makanya yang was-was ini Pak, waswasa ilahi syaitan. Makanya iblis selalu dalam bentuk tunggal. Iblis tak pernah bentuk jamak. Tapi syaitan ada bentuk tunggal syaitan, ada bentuk jamak syayatin. Artinya syaitan banyak berkembang biak, kalau iblis sudah satu. Nah, yang mengganggu kita ni Pak itu syaitan. Ya, anggotanya, pasukannya. Makanya syaitan itu nih, kalau ya yang mengganggu tadi makanya setiap nabi, ya ini di surat Al-An'am 112, kami jadikan musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatin. Itu jamak setan tuh Pak. Syayatin. Setannya apa? Al-ins, setan dari golongan manusia, wal jin, dan setan dari golongan jin. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu setan Bapak Ibu, tapi bangsa ins. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi dakwah, kan Nabi itu berdakwah Bapak Ibu. Yang menghalang-halangi kebaikan itu setan semua. Yang tak tampak namanya minal jin, yang tampak minal ins. Jadi kalau ada orang membubarkan pengajian, itu sayatinul ins itu. Itulah setan bentuk manusia. Ya Pak. Kerajo setan kan itu menghalangi. Ya kalau ada orang Bapak Ibu pengajian dibubar-bubarkan, orang pesalat nyusi-usi, itulah setan manusia. Setan tuh Pak. Jadi kok pemerintah menghalangi masuk masjid, Pak, itu setan tuh Pak. Ya kan berkecil setan tuh Pak. Kalau ada orang menghalangi masuk masjid, orang beribadah di masjid, maka itulah sayatinul insi, setan dalam rupa manusia. Itu kenapa setan dijamakkan, karena setan kok yang berkerajo Pak. Kalau iblis kerajonya lah, maka iblis kok tunggal. Ya? Nah. Jadi kan tak salah saya katakan Pak, manusia kok jadi setan. Bukan saya yang sebut, Allah tuh bacalah di Al-An'am tuh 112. Ya. Bahwa setan tuh dua jenisnya, jin dan manusia. Itu makanya di surah An-Nas, minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Benar Pak, setan kok manusia, cuman wujudnya manusia. Gitu. Tapi iblis itu bangsa jin, karena dia durhakalah, kemudian dia menjadi iblis. Nah, jadi begitu. Jadi kenapa di sini ketika Adam sendiri dia waswasa ilai, menunjukkan ketika Adam ya sendiri menghadapi setan dia kuat. Dan setan menjaga jarak dengan Adam. Ila itu berjarak. Tapi ketika dia sudah menggunakan istri Adam, maka jarak itu sudah mulai terpangkas. Ya, antara Adam dan iblis sudah mulai ada, dengan setan sudah dekat. Karena Allah menggunakan lahuma. Itu makanya Pak, banyak laki-laki ini ketika hidup sendiri itu luar biasa salehnya Pak. Ya. Tapi ketika sudah punya istri, punya keluarga, tuntutan yang di belakang itulah yang membuat nyanyi Pak. Makanya laki-laki kalau hidup surang saja Pak,
Tak banyak kan, tak banyak kebutuhannya Pak. Pek makan 2 kali cuma lalu mah. Makuknya awak kota niayo Pak dek kandak dan di belakang. Minta iko. Itu mah kok dikorupsi tu. Coba Pak Preso, ada orang yang hidup menduda atau membujang, ada yang korupsi. Tu aja korupsi. Yang korupsi kan di belakang kau. Itu makanya fawas wasa lahuma. Jadi pilihan-pilihan kata, huruf dalam bahasa Al-Quran itu punya maksud. Hebatnya lagi, ketika setan mendatangi menggoda anak cucu Adam, bukan Adam lagi, anak cucu Adam, yuwaswisu fi, bukan ilai tapi fi. Fi itu maknanya menempel. Nah, fil maktab, menempel di meja aku tu fil maktab. Dia sudah bagian dari meja. Jadi ketika dikatakan Allah setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, artinya setan itu kalau dengan anak cucu Adam itu sudah menyatu. Setan jawab apa? Setan tu dalam tubuh kita ini. Makanya setan yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama darah kita. Itu kenapa dia yuwaswisu fi dalam diri kita. Fi. Apa maknanya tu Bapak dan Ibu? Adam saja yang berjarak dari setan itu gagal menghadapinya. Adam saja apa? Yang berjarak dengan setan gagal menghadapinya. Sekarang setan sudah menyatu dengan kita. Siapa yang bisa menang melawannya tu Pak Ibu? Adakah manusia yang bisa selamat dari setan? Sulit. Kalau tidak akan mengatakan mustahil. Kenapa? Karena setan sudah menyatu dengan kita. Allah kasih isyarat begitu. Adam saja yang masih berjarak itu pun hancur lebur berhadapan dengan godaan bujuk rayunya. Apalagi setan yang sudah masuk ke diri kita. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari setan kecuali hanya Allah. Karena itulah setiap hari kita selalu berlindung dari bujuk rayu setan itu. Karena setan itu ada bersama kita, dalam diri kita. Fi Adam ila la, itu pun bisa juga ya dikaitnya, apalagi kita Pak. Maka jangan kira Bapak Ibu rajin beribadah itu akan selamat. Ahli maksiat akan diganggu dengan dosa, tapi ahli ibadah akan digelincirkan setan dengan ibadahnya. Bapak Ibu yakinlah, dengan ibadah ini kadang-kadang orang merasa dirinya lebih, merasa diri lebih, itu sudah masuk perangkapnya itu. Bapak Ibu tidak bermaksiat, tidak ada dosa, tidak disuruhnya berbuat dosa, tapi disuruhnya beribadah sebanyak-banyaknya, sehingga muncul di hati kita merasa bahwa diri kita sudah saleh. Merasa diri kita sudah saleh itu kita sudah masuk perangkapnya, namanya dosa. Makanya perangkap setan itu begitu halus. Itu kenapa setan di dalam Al-Quran sifatnya disebut marid. Ada 2 kali diulang Allah sifat setan itu. Nih. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid di surah Al-Had ayat 3. Setan itu kata Allah sifatnya marid. Marid. Ya. Marid itu dari kata marada. Marada itu halus, yang saking halusnya kita tidak merasa. Jadi kalau ya bujukannya halus, yang kita tidak merasakan bahwa kita sedang dibujuk setan, itu marid. Bapak Ibu kan kadang-kadang itulah, awak kan lebih duan alarm jam ampe nak terbunyinya, itu batakan tuh
Sabantalai itu yang marit namanya Pak. Sangkonya awak nak mengecek sabantalai itu Pak. Itu dah awak lah tu Pak. Kita sedang mengikuti bujuk rayunya yang halus tadi. Kena jam 5 lama lah, sejam lain. Akan alarm tu kan nyo bisa ditunda Pak. Tunda 5 minit, tunda 10 minit kan. Enggak. Berbunyi, tunda dulu 10 minit. Kecek setan lama leh. Ya Pak. Dan ketika itu datang, kita tak merasa tu setan tu Pak. Tak merasa tu setan tu. Kenapa? Karena bujuk rayu setan tu kata Allah marid, sangat halus. Saking halusnya Pak Ibu, dia bersama kita dan kita tak merasakan kalau dia sedang bersama kita. Ya. Ini setan itu sedang sama je Pak Ibu kini kok. Tapi kita tak merasa. Bapak Ibu nak ceramah tu sudah Assalamualaikum kan. Tu ketonggaknya aja. Tu inyo majak tu Pak. Ketonggak. Atau ke tembok. Sehingga jadi tak masalah. Lain pun nak ceramah Bapak Ibu. Tapi yang namanya duduk menyanda, mulai ambui-ambui mata tu. Iya. Kan kalau duduk tak menyanda kan payah lalu Pak. Kalau menyanda kan lama beko tu. Tak sadar beko tu. Jadi keinginan menyanda tu Pak tu lainnya melo tu malam. Punya melambek-lambek melo Pak. Tak nyo kasar melo tu. Itu namanya marid. Yo sabana halui, saking halusnya kita tak merasakan dia. Ya. Makanya pernah ada sebuah cerita abid pada masa Bani Israel namanya Barsisa Pak ya. Barsisa ni ahli ibadah Pak Ibu, siang malam beribadah, tak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya. Tapi setan tidak mengajaknya bermaksiat. Datang setan berwujud manusia dengan tampilan yang sangat meyakinkan, beribadah pula di samping dia. Tapi setan ni beribadah tak pernah keluar masjid. Sejak mulai masuk masjid itu berzikir lah 3 hari 3 malam. Lalu indak makan, indak buang air, indak berzikir. Yang bersisa aku lapar makan, kantuk lalu sasak pergi buang air, pergi kamar mandi. Yang ngapak aku tak pernah menggari dah. Dari situlah muncul keinginan, ingin lo beribadah seperti itu. Baca caranya. Jadi yang diinginkan bersisa, beribadah ambo bisa seperti itu. Itu keinginan. Bertanyalah ke apa deh, Pak. Mohon maaf bertanya ambo sikit. Sajak tibu apa ambo cari di siko. Tak pernah Pak kalau masjid dah 3 hari 3 malam. Makan indak, buang air indak, lalu indak, khusyuk apa beribadah. Baap bisa beribadah seperti itu. Apa kata apa gaib tu, yang iblis tu? Caranya mudahnya Paknya. Apa caranya? Apa harus berdosa dulu je. Kalau lah berdosa awak Pak, rasa bersalah tu yang membuat khusyuk ibadah je. Tak masuk akal tu. Masuk akal Pak. Kalau apa lah berdosa, apa akan khusyuk beribadah itu? Apa kan tak pernah berdosa